Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi tentang akurat. Penggunaan akurat, kita masuk setelah kemarin setting perusahaan, kita masuk ke sekarang modul pertama, itu modul pembelian. Oke, kalau kalian buka database-nya, kalian skip aja ini. Lalu ini persiapan data perusahaan sudah kemarin, kalian bisa centang ini untuk tidak menampilkan lagi. Nah, saya lalu mau mengingatkan kalau kalian mau mengecek, ini modul praktek ya, mengecek data-data yang kemarin sudah kalian impor. Oke, kita coba. Ini pertama kemarin kalian impor daftar akun, itu bisa dilihat di buku besar, lalu akun perkiraan. Nah, di sini ya, lihat yang hijau ini. Nah, ini semua ada di sini ya, yang kalian sudah impor. Oke, lalu yang kedua, daftar akun, lalu daftar pemasok, itu ada di bagian pembelian, lalu ada pemasok ini, lihat di sebelah sini kiri. Nah ya, kalian pastikan semua sudah masuk nih ya. Masuk umum, mulia abadi, indah, sentra, dan ona. Sentra ada 2 saldo ya, IDR dengan SGD, ini IDR dan SGD. Oke, lalu daftar pelanggan, di penjualan ada pelanggan, di sini lagi pelanggan umum, berkah abadi ada 2, saldonya utama jadi sentosa ada 2. Kita lihat sih, ini pelanggan umum. Ini pelanggan umum masih 0, utama ini ada 2, berkah abadi dan sentosa 8 juta sama 5 juta, jadi total 13-an juta. Sini sentosa, ya kita lihat 13 juta ya. Ini kalau kalian klik nih ya, langsung sentosa, lalu ada di bagian saldo. Nah, ini ada 2 nih, 5 juta ya, sama ya, sesuai ya. Oke, pelanggan sudah oke. Lalu barang, daftar barang, dan di persediaan, menu persediaan, lalu barang dan jasa. Oke, di bagian list hijau, nah sudah ada ya. Ini masing-masing 30 ya, 30, 30, 30, 30, 30, ini sama 30. Untuk melihat rincian per gudangnya ini 20 di gudang depan, itu kalian bisa klik salah satu. Ini misalnya ini yang kursi bar, lihat di bagian saldo. Nah ini ada nih 20 di depan, 10 di belakang, gudang belakang. Sudah benar ya. Oke, bisa kalian close semua. Kita masuk ke modul ini satu lagi ya, mengecek kategori aset tetap. Oke, aset tetap ada di menu aset tetap, lalu aset tetap. Ini listnya. Ada komputer, benar, AC shop, ruko 3 lantai, Kelapa Gading Raya. Oke, kalau kalian lihat ini untuk aset tetap tanah, metode garis lurus atau tidak disusutkan. Kita coba cek yang tanah yang Kelapa Gading ya. Kita cek sudah benar atau belum. Ini sudah ya, tidak terdepresiasi, ini sudah ya. Lalu untuk yang lainnya, gedung itu yang rukan 3 lantai ya. Coba cek rukan 3 lantai ini. Ini
ekuitas saldo. Ini sudah ya, menggunakan metode garis lurus, ini sudah. Ini sudah ekuitas saldo awal, sumber dananya, lalu sudah sesuai ya, sudah sesuai untuk kerukan 3 lantai. Oke, saya tetap oke. Kita bisa lanjut ke bagian ini, sudah juga kemarin ya, sudah sama ya neraca indeks kontrol kita. Nah, kita masuk fitur pembelian. Di fitur pembelian ini soalnya ada sekitar 26 kalau nggak salah, 26 27 gitu ya. Jadi mungkin saya akan bagi 3 video untuk modul untuk fitur pembelian. Oke, kita mulai saja untuk tanggal 2 Januari. Itu berarti pembelian semua ada di ini, menu pembelian. Oke, untuk nomor tanggal 2 Januari, oke saya minimize dulu ya supaya gampang lihatnya. Nah, ya. Sorry. Ya, kita lihat coba tanggal 2 Januari bagian gudang mengajukan permintaan pembelian barang. Pembelian, permintaan. Oh nih, ini ada note-nya. Note di bagian note ini adalah membantu kalian untuk melakukan menu mana yang dibutuhkan ya. Nanti kalau di soal sih tidak disediakan. Oke, jadi di menu persediaan lalu permintaan barang. Oke, di persediaan lalu permintaan barang nih. Oke, data baru yaitu kita masukkan dulu tanggal 2/01/19. Lalu cari meja persegi 10 buah. Tanggal diminta tanggal 3. Lalu bundar 20 buah tanggal 3. 20. Meja kerja. Salah. Meja kerja 10 buah. Oke, kalau sudah kalian bisa save saja langsung. Nah, untuk melihatnya jangan lupa di sini. Ini sudah ada keterangan informasinya. Nih. Permintaan tanggal 2, statusnya menunggu. Ya. Oke, kita lanjut tanggal 3. Saya perbesar ya soalnya supaya. Perusahaan membuat PO atas permintaan pembelian barang dari gudang. Jadi meneruskan tadi tanggal 2 diminta dari bagian gudang, sekarang kita melakukan pembelian nih. Melakukan PO pembelian. Kita lihat nih pembelian di pesanan pembelian ya. Jadi kita melakukan PO di pembelian lalu pesanan pembelian. Nah, tadi yang diminta gudang kan ada 3 barang. Lalu cuman ternyata 3 barang tersebut bisa-bisa nih, ada yang ke PT Sentra, ada yang ke PT Indah ya. Satu-satu dulu untuk pemasok Sentra. Furniture, jangan lupa tanggal 3 19. Lalu nah kita bisa langsung ambil dari data permintaan. Nah, kita cari saja di sini yang tadi, ini
kelihatan ya. Nah ini ambil permintaan, kita cari yang tadi ini, langsung ada. Nah apa yang mau diambil tadi di sentra meja bundar 20 saja, jadi yang bagian meja bundar, berarti kita checklist yang meja bundar saja. Nah okay. Sudah, lalu nih tanggal diharapkan dapat diterima tanggal 4 Januari ya. Berarti kita bisa masukkan di sini tanggal pengiriman, tanggal, ini bagian informasi ya, ini kan bagian yang tadi ini barangnya. Ada info lainnya, tanggal pengiriman 04/01/2019. Oke, lalu pasti kena pajak ini kena pajak, kalian bisa lihat di bagian tadi ini data barang. Kalau nggak salah nih, seluruh transaksi penjualan dan pembelian perusahaan menggunakan PPN 10% ya, jadi jangan lupa ya. Ini ya tadi. Meja bundar harga 95.000. Kita cek lagi, ini nggak ada. Oh, kita cek. Nah ini tadi meja bundar sudah masuk ya, tadi udah buat, tinggal kalian klik saja meja bundarnya. Harganya tadi 95.000. Ini jangan lupa nih PPN ya, sudah tadi. Lanjut. Nah, baru kita simpan. Nah, kita cek. Sudah masuk nih PT Sentra ya, menunggu. Kita baru lagi untuk PT Indah Jaya. Jaya tanggal 3. Ambil lagi dari si permintaan. Nah tinggal meja bersih dan meja kerja ya. Sudah masuk, tinggal kalian masukin harganya. Meja persegi itu harganya 77.000. Meja ini harganya 88.000. Oke. Sudah, PPN juga sudah, tinggal di save. Oke ya. Untuk melihatnya, nih sudah masuk nih informasi pesanan masuk. Tadi kalau kalian lihat di pembelian, pesanan pembelian, lihat daftarnya. Sudah ada 2 masuk, Indah dan Sentra Jaya. Ya. Kita perkecil lagi supaya lebih enak. Lanjut nomor tanggal 4. Tanggal 4 itu perusahaan menerima barang. Oh, jadi dari tanggal 4 kita terima. Oh ya, tadi yang bagian pesanan pembelian lupa ya, di antara tanggal 4 ya yang Indah Jaya ya. Yang ini itu. Oke, kita coba pembelian tadi, pesanan pembelian. Yang ini yang bagian Indah Jaya tadi ya, saya lupa memasukkan info lainnya. Nah, ini info lainnya. Tanggal pengiriman diharapkan 04/01/2019. Kita save. Oke, kita masuk ke pembelian. Tadi ini sudah tanggal 4 itu menerima ya, berarti kita ke bagian ini menu pembelian dan penerimaan barang. Pembelian, lalu setelah tadi pemesanan, kita ternyata sudah menerima barang. Menerima barang nih, ada di penerimaan barang. Dari pemasok sentra, ternyata sentranya yang baru datang dari sentra. Banyak 20 buah meja bundar ya. Nah, karena tadi dari pesanan, kita ambil lagi nih, jadi ambil dari pesanan. Nomor terima, oke, nomor terima diisi dulu nih tadi tanggal 4. Nomor terimanya ada nggak di sini? Tuh, nomor
nomor surat jalan ya. Ini 90, 95. Ambil dari pesanan, cari. Nah ini sudah. Lalu info lainnya tadi pengiriman nih, pakai apa tadi katanya? Pengiriman dengan mobil box. Ini pengiriman, kita bisa ketik mobil box. Simpan mobil box seperti ya, berarti mobil box belum tersimpan, belum ada datanya ya. Maksudnya pengiriman menggunakan mobil box. Kalian enter saja. Sudah masuk mobil box. Oh, belum masuk mobil box. Ya, seperti baru ya. Sudah, ini benar tadi meja bundar. Sudah, kalau sudah diterima, sudah kalian simpan saja, tidak ada keterangan lainnya. Oke, jadi ini data yang terima nih, tanggal 4. Sentra sudah diterima. Oke ya, tanggal 4 sudah. Pelan-pelan kita lanjut ke nomor tanggal 5. Tanggal 5 perusahaan menerima juga lagi dari si PT Indah dengan mengunggah barang masukkan ke gudang depan. Oke. Berarti sama pembelian penerimaan barang dari PT Indah tanggal 5. Lalu karena ini langsung nih, perusahaan menerima barang sekaligus tagihan ya. Kalimatnya intinya di sini nih, sekaligus tagihan. Nah, kalau sekaligus tagihan itu langsung ke faktur pembelian. Nah, ya, jadi bukan di bagian menu penerimaan barang ya, ini dibatalkan saja. Tapi di bagian faktur pembelian. Nah, kalau tadi yang soal nomor 4, tanggal 4 itu kan dia hanya menerima barang ya, nih perusahaan menerima barang yang dipesan. Jadi maka di menu penerimaan barang. Nah, kalau penerimaan barang bersamaan tagihan, nah langsung ke faktur pembelian. Oke, faktur pembelian Indah Jaya tanggal 5. Oke, nomor fakturnya INV Indah 10. Ya, nah kalian bisa ambil dari si pesanan. Nah, ini tadi diambil. Nah, lalu jangan lupa tadi info lainnya dia menggunakan pengiriman pakai mobil box. Lalu apalagi nih, barang dimasukkan ke gudang depan. Di sini biasanya di sini nanti diklik di bagian meja perseginya. Nah, ini gudangnya diganti dengan ganti gudang apa depan ya? Depan. Ini juga depan. Ya, sudah. Nah, setelah itu kalau sudah semua info di modul nih, modul box sudah, depan sudah, nomor faktur sudah, maka bisa langsung disimpan. Kalau di proses ini, kalau langsung dibayar, ini kan nggak ada pembayaran ya, hanya pembelian saja. Jadi langsung di save. Kita lihat yang sudah masuk di sini, nih sudah ada nih tanggal 5 Januari ya, belum lunas. Oke, tanggal 5 sudah. Lanjut tanggal 6, perusahaan melunasi hutang, berarti kita melakukan pembayaran ya, nih pembayaran pembelian. Oke, di pembelian lalu ada ini pembayaran pembelian.
tanggal 6 penghasilan ke PT Indah Jaya, lalu melakukan pengeluaran dengan cek Bank Mandiri IDR, melakukan cek dengan nomor nih ada langsung sebelah kanannya GR 0095. Lalu nih jangan lupa tanggal bayarnya 06/01/11. Dia dengan nomor faktur nih, yang mana nih? IJ-INV78, berarti yang ini saja. Kita lanjut. Ini ya, pas saya kepencet ini tadi ya, ambil tadi ya, atau cari di sini nih bisa nih. Atau ambil nih tadi ya, diklik ambil tadi. Ini baru nih jatuh tempo tanggal 12 Januari, berarti di sini nih bagian ini ya, besar lagi. Tanggal 6, maka tanggal ceknya 12/01/2019. Tanggal bayarnya ini, tanggal ceknya ini. Nah, lalu tadi sudah diambil ya dari yang INV ini, IJ yang ini. Nah, nilai pembayaran ini berapa? Ini kalian tinggal, kalau sudah ada datanya, kalian tinggal dihitung aja nih, diklik. Nah, langsung otomatis sesuai dengan yang akan dibayar. Kecuali misalnya dia baru bayar 5 juta saja, baru kalian tulis manual. Tapi kalau dibayar lunas sesuai dengan ini faktur, maka langsung saja nih diklik hitung nilai pembayaran. Oke, sudah. Kalau sudah semua data sesuai dengan di soal, kalian bisa save, simpan. Lihat lagi datanya yang sudah nih, pembayaran melalui Bank Mandiri IDR ya. Oke, tanggal 6 selesai. Kita lanjut lagi soal nomor 8. Perusahaan menerima tagihan. Nah, kalau menerima tagihan berarti faktur pembelian ya, atas penerimaan barang. Oke, berarti kita lagi ke langsung pembelian, menerima faktur dari PT Sentra katanya. Tadi tanggal 8. Lalu ada nomor fakturnya Sentra 017. Lalu nah ini bisa langsung diambil dari si penerimaan, karena kita sudah terima barangnya kan. Ini tadi kan ya, perusahaan menerima tagihan dari PT Sentra atas penerimaan barang. Nah, berarti kalian bisa ambil datanya dari si penerimaan. Cari, ini ada. Nah, si meja bundar 20 pieces. Oke, kita baca dulu ya. Nih, barang yang dibeli dikirim menggunakan vendor jasa angkut yaitu Armada Express. Saya perkecil aja deh. Nih, jadi kalian butuh membuat vendor baru dengan mata uang IDR. Nah, jadi kalian butuh membuat Armada. Nah, ini membuat jasa angkut ini kalian bisa membuatnya di pembelian di si pemasok. Jadi si Armada ini termasuk sebagai pemasok. Jadi kalian klik saja. Jadi ini nggak apa-apa ya, ini faktur pembelian kita belum lanjutkan. Kita tambahkan dulu daftar pemasok. Namanya, ini langsung namanya tadi Armada Express ya. Nah, kalau kategorinya nggak ada pilih kategori sih, udah langsung aja nama saja Armada Express, kan hanya ada nama, kalian save. Nah, jadi nambah satu ya pemasok, nambah Armada Express ini. Nah, lalu saat di faktur pembelian, nih, namun hingga barang diterima tagihan atas biaya angkut tersebut belum diketahui perusahaan. Untuk itu perusahaan melakukan asumsi bahwa biaya angkutnya itu 500.000 dan akan menambah
Biaya ongkos angkutan menambah harga pokok pembelian dan dibayar kepada Armada Express. Nah ya, jadi ini adalah tipe penerimaan barang dan ada vendor jasa angkutnya ya. Itu ada di info lainnya, ini sudah data ini sudah ya. Info lainnya pakai mobil box, lalu di sini nih ada nih. Nih biaya lainnya, cari biaya angkut. Nih beban angkut pembelian. Nah ini tadi beban pembelian dialokasikan ke barang. Kalian pilih checklist, lalu tagihnya ini ke pemasok tadi Armada. Nah gitu, makanya kalian butuh bikin armada baru sebagai data pemasok, karena tadi ini nanti akan ditagih kemana nih, jumlahnya tadi 500.000 ya, di bagian di sini nih, bagian apa sih ini ya, biaya lainnya. Nah gitu ya, jadi kalau ada faktor pembelian terus ada jasa angkut, beban angkut, kalau caranya adalah seperti itu. Jadi ada tambahan di biaya lainnya. Dan cek lagi apakah si jasa angkut itu sudah ada ditambahkan di pemasok. Ya. Kalau sudah semua, bisa di save. Saya cek lagi di sini datanya. Ini kalian bisa klik. Tadi yang ini. Ada mobil box. Ada bahan angkut pembelian nih. Ya. Ini bisa di refresh nih. Nah, ini bahwa kalian sudah sampai di mana. Lanjut lagi, tanggal 8 sudah, tanggal 9. Nah, perusahaan menerima tagihan. Nah, ternyata sudah nih keluar nih tagihannya bahwa si armada ini tadi 475. Oke, lagi di faktur pembelian. Jadi semua tagihan di faktur pembelian. Oke, pemasukan juga bisa armada ya, ada Armada Express tanggal 8/01/2019. Tanggal 9, sorry. 9. Nomor fakturnya nih AE107. Oke. Ini bisa ambil dari biaya pembelian. Coba ada nggak? Sentra ya. Nah ini bahan angkut. Nggak ada ya. Kan. Sini. Nah ini. Nah bisa kalian edit ini. 475.000. Nah jadi sudah diedit ya. Jadi bahwa tagihannya menjadi 475. Ini biaya angkut pembelian. Ya, jadi hanya memasukkan info yang ada sesuai di soal saja. Armada Express tanggal 9, lalu ambil dari biaya lain, biaya pembelian. Tadi muncul ya. Ini tadi. Nah, sudah ada langsung di sini. Di double ya, ini saya hapus dulu. Ini hapus. Ya, ini saja. Kalian edit. Kalau sudah di save. Oke. Kalian lagi faktur pembelian ini. Sudah ada Armada Express nih ya. 475. Oke, lanjut lagi tanggal 10 Januari.
Perusahaan melakukan deposit kepada PT Mulia Abadi sebesar 7,5 juta. Nah, kalau deposit berarti uang muka ya. DP ya, ada di menu pembelian juga ada nih. Setelah pesanan, terima barang, ada uang muka, ini ada faktur, ada pembayaran, ada retur. Boleh kita lakukan DP nih, DP kemana? Ke PT Mulia Abadi sebesar 7,5 juta. Abadi tanggal 10/1/2019. Lalu melakukan transfer ke Bank Mandiri IDR. Uang 7.500.000. Sorry. Tanggal 10 ya. Ya benar, pembeliannya uang muka. Depositnya akan menggunakan faktor pembelian. Oke, PO-nya ini infonya ya. Nomor faktur enggak ada. Uang muka pembelian. Oh, ini nomor faktur DP 1818. DP 1818. Nah ya. Lalu diproses ya, sudah nih datanya 7,5 juta, PT mulai tanggal 10. Proses tuh pembayaran ya, pembayaran melalui Bank Mandiri, IDR, transfer tadi ya, transfer bank nggak? Ya transfer. Tanggalnya tanggal 10. Lalu nilai pembayarannya sesuai dengan ini. Info lainnya apa nih? Ada. Sudah nih 7,5 juta. Tanggal 10 ya, cara dipilih apa ini? Transfer bank boleh disimpan. Tadi tanggal 9 sudah ya? Ya. Nah, lalu ada kuis nih, pertanyaan, berapakah sisa uang di Bank Mandiri setelah adanya transaksi ini? Nah, bisa dicek di bagian kas dan bank ya, notnya. Tadi sudah ya masuknya DP nih mulai abadi 7,5 juta nih. Ngomong ke pembelian nih. Di kas dan bank, lalu ada di history bank, kalian cari Bank Mandiri IDR, ini tanggalnya 01/2019 sampai tanggal 10. Nah ini saldonya 391.256, sama nggak nih dengan kalian nih? Sama, tinggal 391.256 ya. Cara ngeceknya di history bank. Lanjut tanggal 11 Januari. Perusahaan melakukan pesanan pembelian pada PT Mulia Abadi. Oke, melakukan pembelian. Pesanan pembelian, berarti pembelian lagi pesanan. PT Mulia Abadi tanggal 11. Kursi bar 250 buah. Rp50.000. Udah itu aja ya.
Jadi sudah cukup. Sudah, lalu kita simpan. Karena keterangan di soalnya hanya itu saja nih, pesanan pembelian nih. Oke, kita simpan. Masuk lagi datanya ya, sudah nih, tanggal 11. Menunggu diproses nih. Ternyata tanggal 12-nya menerima barang sekaligus tagihan. Nah, kita pesan pembelian tanggal 11. Oke. Langsung dikirim barangnya langsung besok. Langsung ke, karena sekaligus tagihan jangan lupa berarti langsung ke faktur pembelian. Tanggal 12. Nomor faktur tadi faktur Jan. Jangan lupa ambil dari si pesanan. Ini tadi kursi bar 250 buah. Nah, lalu atas tagihan ini perusahaan menggunakan deposit yang sudah diberikan untuk mengurangi nilai fakturnya. Oke. Nah, kalau sudah di info lainnya tanggal pengiriman hari itu juga nih ya, tanggal diterima sekaligus pembayaran nih. Lalu tadi pengiriman ada nggak pakai mobil box, nggak ada ya. Oh ya, ini barang dimasukkan ke gudang depan, jangan lupa. Berarti di bagian sini diklik barangnya di bagian gudang depan. Lalu di bagian RP-nya nih, bayaran atau DP. Nah, ini di bagian DP. DP cari, nih ada 7,5 juta tadi. Ya, di atas tagihan ini perusahaan menggunakan deposit atau diberikan untuk mengurangi nilai fakturnya. Ya. Jadi sudah ada nih DP, kalian cari ada muncul, masukin DP-nya jadi nanti di sini nih. Uang muka ada, PPN nih jadi total 13. Lalu langsung disimpan. Kalau lihat ini sudah masuk PT Mulai Abadi, belum lunas karena memang belum lunas, baru bayar sebagian ya. Tadi ini bisa dibuka. Oke. Nah, lalu ternyata tanggal 12 juga melakukan retur satu set tadi. Kursi bar tadi mau diretur. Di pembelian juga ada retur ke PT Mulia Abadi. Setelah pagi menerima barang mungkin sorenya melakukan retur ya. Dengan faktur nomor ya ini, lalu rinciannya ambil dari ini, klik satu saja, ternyata di retur satu. Nah, lalu dikeluarkan dari gudang depan, jangan lupa cek lagi gudangnya ya sudah benar depan. Nah ya, kursi bar. Oke. Sudah melatur kursi bar PT Mulai Abadi 1 kursi bar. Faktur sekian tanggal 12 Januari. Simpan. Lalu ada pertanyaan apa ini? Kuis, berapakah sisa nilai hutang usaha IDR? Oke, untuk melihat saldo hutang usaha itu bisa dilihat di buku besar. Buku besar, lalu akun perkiraan, di sini ada hutang usaha.
Hutang usaha kita cari cek sorry. Loh. Saya belum lakukan apa? Waduh. Ya. Oke, di akun perkiraan tadi hutang usaha kita cek. Ini di akun perkiraan di bagian hutang usaha. Nah, ini bisa berapa? 30.325. Hutang usaha IDR 30 juta. Kalau diklik, ini datanya ya. Diklik. Nah, kalau mau lihat jurnalnya, jurnal umum ini ada tanggal 12/01/2019. Akun hutang. Harus diisi. Oke, jadi di akun perkiraan hutang usahanya 30.705, sama nggak dengan kalian? Oke, sampai tanggal 12 ini untuk bagian 1 modul pembelian. Lanjutkan nanti untuk modul pembelian di video berikutnya.